Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas terkait dengan upaya mencari keadilan bagi almarhumah Dini Sera Afrianti dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Kita akan kembali sapa Kang Asep, masih bisa mendengar kami dari studio? Bisa, masih dengar? Oh ya. Ya, Kang Asep, semua upaya sudah dilakukan keluarga korban ya. Bahkan kita melihat sendiri ayah almarhumah juga datang langsung selain menemui Komisi 3 DPR, melapor ke Komisi Yudisial, nanti juga rencananya akan memberikan bukti ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, apakah sampai di situ saja atau ada lagi yang bisa dilakukan bagi keluarga Dini untuk mencari keadilan, Kang Asep? Ya, ruang untuk terhadap tidak puas terhadap putusan pertama upaya hukum, yaitu oleh jaksa, yaitu kasasi. Itu harus dilakukan, sudah dilakukan kan. Yang kedua, pihak-pihak tidak puas kalau misalkan menyangkut perilaku, ya itu bisa ke Komisi Yudisial. Jadi sekarang nyangkut teknis bisa juga ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, kalau kita ikutin perkembangannya, ternyata dalam proses pemeriksaan ada masalah teknis. Jadi samping masalah etis, masalah teknis, ya masalah yuridis. Jadi tiga hal itu, yuridisnya kasasi, teknisnya adalah nanti ke Bawas, masalah etisnya adalah perilakunya adalah ke Komisi Yudisial. Oke, jadi di tiga itu ya. Lalu kalau kita lihat sebenarnya kan rekam jejak dari para hakim ini sudah mulai digali oleh publik. Dalam hal ini beberapa aktivis mencari rekam jejak, termasuk ternyata hakim-hakim ini pernah membebaskan terdakwa yang juga dinilai janggal begitu. Di antaranya pada saat itu tuduhan tindak pidana pencucian uang, kemudian ada juga tragedi Kanjuruhan. Nah, jika memang ada transaksional yang terbukti, Kang Asep, hukuman apa sih yang sepantasnya diberikan kepada hakim ini jika memang semua itu terbukti? Ya, hukumannya memang harus berat. Inilah yang jadi masalah sejak awal. Kan Surabaya ini pernah masalah. Mungkin kita pernah bahas dulu, ada hakim juga bermasalah, diputasi ke Surabaya. Tapi ketangkap KPK kan, satu. Bahkan lebih jauh lagi sejarah masa lalu. Emang di Surabaya ini seperti jurisprudensi. Dulu malah ada putusan Mahkamah Agung zaman Pak Adi Andoyo. Pak Adi Andoyo hakim yang dikenal pintar, cerdas, ya. Ketua muda pidana, putusan Mahkamah dipalsu di Surabaya. Ya, kemudian ada beberapa kasus-kasus lagi. Nah, jadi memang perhatian ke Mahkamah Agung, justru ketika promosi mutasi, hakim bermasalah jangan ke Surabaya. Nah, sekarang faktanya tiga ini saya mengenal beberapa ya, itu malah ada beberapa saya tahu persis gitu kan. Kenapa harus ke Surabaya dan nangani perkara yang menarik perhatian publik gitu. Dan ketika menarik perhatian publik, berani memutus yang kita kontroversial ya. Udah kita bahas berapa kali di Metro ya, 2 kali setidaknya saya bahas di Metro tentang kasus ini. Ini kan penarikan kesimpulan atau silogismenya nggak valid, artinya tiba-tiba hakim jadi dokter gitu kan, menentukan. Nah, ini kan menimbulkan gejolak, padahal putusan itu didahului dengan demi keadilan berdasarkan Tuhan Maha Esa. Sekarang putusan hakim dirubah demi kekayaan, ya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan, atau berdasarkan pesanan. Nah, ini kan faktanya sangat janggal, sangat tidak cerdik lah, tidak cerdas menurut saya. Betapa menentukan seorang karena kematiannya dari penganiayaan karena minum alkohol kena lambung, padahal fakta di persidangan saksi ahli berkaitan satu sama lain ya. Nah, udah jelas dari awal sampai ini paling gampang parameternya itu selama itu kan bersama dengan terdakwa, tapi kok putusannya sampai berarti hakim berani nekat, menurut saya hakim nekat ya, atau teman-teman di Komisi 3 ya dengan bahasa-bahasa yang suka menaruh hinaan, cibiran, bahkan cercaan ya publik sekarang. Jadi ini betul-betul saya mengerikan gitu ya kalau memang ini tidak mendapat perhatian dari Komisi Yudisial, dari Mahkamah Agung, karena jelas-jelas putusannya tadi bukan demi keadilan ya. Oke, baik, betul Kang Asep. Ini kita mengingatkan ya dengan tragedi Kanjuruhan saat itu yang membebaskan dua terdakwa saat itu, namun setelah dikaji kembali oleh Mahkamah Agung akhirnya dijatuhi vonis. Apakah nanti ini juga bisa berlaku yang sama terhadap kasus ini? Nanti kita akan kembali usai Headline News. Kang Asep tetaplah bersama kami dan pemirsa tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.